Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik hidayah, diberi sehat jasmani rohani, selamat di dunia dan akhirat. Tak lupa tetap kita setia jaga negara kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan tetap kita jaga bersama NU dan kita lestarikan, rawat bersama-sama untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, dan untuk negara kita tercinta ini, merah putih di dada. Tadi saya mendapat sharean ya WA. Ini saya bacakan ya. Forum Umat Islam Banten Kabupaten Pandeglang FUIB Pandeglang perihal undangan deklarasi penolakan kehadiran Imad dan Abbas Buntet CS ke Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nih. Oh nggak kelihatan ya, tuh. Nah, ya. Kepada segenap para santri, kiai, jawara, aktivis ormas, tokoh yang cinta akan kedamaian wilayahnya, dimohon hadir dalam rangka deklarasi bersama Pandeglang Damai tanpa Imad dan Abbas Buntet CS pada hari Ahad 25 Agustus 2024 pukul 1.30 WIB ba'da zuhur, tempat Pondok Pesantren Mbah Ma. Demikian surat ini kami sampaikan agar diketahui dan dipersiapkan kehadirannya pada waktunya. Pandeglang aman nyaman tanpa Imad Abbas CS. Mana? Pandeglang aman nyaman tanpa Imad Abbas CS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda FUIB Kabupaten Pandeglang. Oh, jadi ini mau deklarasi bersama. Oh, deklarasi bersama. Deklarasi apa maksudnya ini ya? Deklarasi bersama Pandeglang Damai tanpa Imad dan Abbas Buntet CS. Ini CS-nya ini siapa nih CS-nya ini? Saya tidak tahu nih bos. CS-nya siapa bosnya? Kan Gus Abbas dan Kiai Haji Imad itu CS-nya banyak di mana-mana. Ini Forum Umat Islam Banten ya. Ini maksudnya nih, mohon maaf nih saya menafsirkan sendiri nih. Ini maksudnya menolak Gus Abbas dan Kiai Haji Imad ke Pandeglang atau gimana nih? Kalau untuk mengadakan acara yang sifatnya positif ya boleh-boleh aja itu mah. Ini katanya kalimatnya kepada segenap para santri, kiai, jawara, aktivis ormas, tokoh yang cinta akan kedamaian wilayahnya. Oh,
Jadi yang cinta-cinta damai, yang ingin wilayahnya damai, dimohon hadir dalam rangka deklarasi bersama Pandeglang damai tanpa Imad dan Abbas Buntet. Setuju? Yang cinta damai untuk kedamaian setuju saya. Saya acung jempol. Saya juga orang Pandeglang asli. Ibu, bapak, kakek, buyut orang Pandeglang asli, dari ibu dari bapak. Setuju kalau ada ormas atau siapa yang ingin Pandeglang damai, setuju. Tapi ada yang saya tanyakan nih, saya kira ini gak nyambung nih. Kalimatnya mah yang cinta akan kedamaian wilayahnya, tapi deklarasinya deklarasi bersama Pandeglang damai tanpa Imad dan Abbas Buntet CS. Emang Haji Imad dan Gus Abbas orang Pandeglang gitu? Nah ini nggak ngerti saya nih. Mohon maaf nih, mohon diluruskan nih. Emang pernah Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Imaduddin bikin Pandeglang tidak nyaman, tidak damai? Kapan? Lagian kan Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet bukan orang Pandeglang, domisilinya juga bukan di Pandeglang. Ini gimana nih? Katanya bagi yang cinta damai, untuk kedamaian berarti. Kok ada semacam kesengajaan menolak Kiai Haji Imad dan Gus Abbas? Maksudnya gimana? Apa tidak boleh ke Pandeglang? Gus Abbas Buntet dan Haji Imad mau ngopi, mau ngerokok, muzarah ke Syekh Daud, jarah ke Syekh Sohib Garut Pinang, itu maksudnya? Atau silaturahim, barangkali punya saudara di Pandeglang? Maksudnya gimana ini? Ini saya perlu bertanya ini ya, harus ada penjelasan yang jelas nih. Dan kenapa sampai ada deklarasi seperti ini tentang Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas, seolah-olah Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas itu orang yang terbukti melakukan kerusakan, kejahatan di daerah Pandeglang. Contohnya umpamanya membunuh Ahmadiyah gitu. Saya jadi bertanya, apakah Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Haji Abbas Buntet dan CS itu pernah ngebunuh orang? Umpamanya ngebunuh Ahmadiyah gitu, ngebunuh PKI, ngebunuh kiai dan santri, ngebakar pesantren, pernah enggak? Kayaknya enggak deh. Lalu kenapa emang kok harus ada damai, bawa-bawa Pandeglang lagi? Ini yang dibawa ini Banten, nama Banten dibawa-bawa, nama Pandeglang dibawa-bawa. Saya orang Banten, saya orang Pandeglang. Nama Islam dibawa-bawa, saya orang Islam. Ini gimana sih sebetulnya tujuannya ini? Ada apa sih? Ironisnya lagi, ini diadakannya di pondok pesantren, tapi kok diadakan acara yang menurut saya ini tidak mencerminkan sebuah yang harus dilakukan oleh pesantren. Ya kan, kalau pesantren itu kan akhlak, ilmu, maslahat. Kalau ini menurut saya mah, diduga oleh saya ini ada sedikit sentimen ini mah. Masa pesantren jadikan tempat sentimen? Lalu gimana ngajarkannya ini ke santri-santri dan masyarakat? Sebuah tempat yang mestinya untuk ibadah, syiar Islam, kok ini mah seperti menyiarkan, seperti diduga oleh saya ini menuduh Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet seorang penjahat, menyiarkan keburukan. Makanya kalau memang terbukti, ada bukti apa Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet berbuat jahat di Pandeglang?
Mana buktinya ini? Narasi seperti ini kok diadakan di pesantren lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ih, dunia kiamat tanawan ieu dunia ieu. Pono pesantren dijadikan ajang kieu. Pesantren mah amar ma'ruf nahi mungkar. Lur. Ngajak kebenaran akhlak. Ngahijikeun umat nu berselisih. Bisa bersabar nahan emosi, ulah sudon, ulah buruk sangka, ulah jajawaran, ulah sok jago, ulah sapang aingna, asa mah hebatna, asa pang pintar, apang susisna. Itu pesantren. Nah, ieu mah kumaha tadina ieu. Jujur bae saya emang ngeritik ya, teu ngarti jujur bae. Teu paham ya. Jadi saya ingin bertanya ini, alasannya kenapa satu bawa Banten? Saya khawatir nanti masyarakat dimanapun berada, rakyat Indonesia, umat Islam, termasuk aparatur negara, ini membaca tulisan ini khawatirnya nih citra Banten jelek, citra umat Islam, agama Islam jelek, citra Pandeglang jelek lagi. Kenapa sebabnya? Karena di sininya mah yang cinta damai, tapi ada semacam deklarasi bersama Pandeglang dari tanpa Imad dan Abbas Buntet, seolah-olah menuduh, seolah-olahnya diduga saya menuduh, menjustifikasi Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet dan CS itu banyak loh, penjahat negara, penjahat agama. Nah, ini kan jadi nggak nyambung, membawa nama Islam Banten Pandeglang, seolah-olah nanti ini agama Islam Banten Pandeglang sudah menghukumi orang yang tidak bersalah sedikit pun di Pandeglang. Apa tidak merusak cipta Islam Banten dan Pandeglang ini? Ini hati-hati ini, Lur, hati-hati. Coba dikaji secara kajian hukum positif. Gimana nih? Ada apa ini sebetulnya menolak Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet? Ada apa? Dan saya perlu penjelasan, dan ini yang TTD FUIB, Forum Umat Islam Banten Pandeglang, ini perlu menjelaskan ke masyarakat. Jelaskan ke masyarakat dengan jelas. Semacam penolakan kepada Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet apa? Jelaskan. Jadi jangan sampai ini nanti ada narasi, ada fitnah atau berita hoax ini. Ya, jelaskan dulu. Karena ini mafhumnya berarti Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet adalah orang yang sudah membuat Pandeglang tidak damai. Ini seperti itu nih kalau kajian hukuman nih. Nggak tahu kalau kajian nafsu nih. Dijelaskan ya. Siapa nih yang tantangan FUIB? Coba jelaskan. Lewat WA lagi dijelaskan. Alasannya kenapa ada narasi seperti ini. Ini jelas mafhumnya berarti Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet dan CS itu banyak loh. Awas. Saya kenal dengan Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas, dan yang lain di Banten juga banyak ini. Ini bisa nuntut yang CS nih. Yang merasa CS-nya Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet se-Indonesia ini bisa nuntut nih. Bisa nuntut nih. Karena disebutnya CS ini. Berarti CS-nya Kiai Haji Imaduddin pun ini adalah orang yang tidak membuat damai di Pandeglang, dituduh juga nih. Ini gimana ini? Ini yang pemimpin FUIB ini kiai atau bukan nih? Ya, yang lebih apa ya? Yang lebih membuat saya ini kecewa ini.
santri kiai dia bawa-bawa untuk semacam diduga oleh saya ini semacam melegalisir tuduhan oknum tersebut bahwa Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Imad ini orang yang sudah membuat tidak damai di Pandeglang. Kiai dibawa-bawa dan sandi bawa untuk begitu. Aduh, gimana ini amar ma'ruf nahi mungkar, ma'ruf nahi mungkar. Yang mana sih? Yang benar nih, enggak takut kepada Allah, enggak takut kepada Allah Rasul, pada syariat Islam. Bahaya ini. Ini bahaya nih usaha ini. Coba ya, kalau bisa nih aduh bos, tanyakan ke ahli hukum nih. Ini bisa jadi perkara hukum tidak ini begini nih. Bagaimana jika umpamanya Kiai Haji Imaduddin, kemudian Gus Abbas Buntet dan CS-CS-nya, karena CS ini kan tidak terbilang, mereka somasi atas tulisan ini nih. Gimana nih? Apa tidak bahaya ini secara hukum? Jangan hukum negara, hukum agama. Janganlah hukum agama, malah hukum negara aja ini. Ini bahaya nih. Makanya saya perlu bertanya, apakah Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet ini pernah ngebunuh orang, pernah memfitnah orang di Pandeglang ya, kan ini Pandeglang ngomongnya, pernah ngebunuh Ahmadiyah, dibacok, ngebunuh PKI, atau ngambil istri pengurus FUB, atau gimana nih, atau pernah nipu, atau gimana? Terus saya menanya lagi nih, Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet ini umat Islam bukan? Islam kan? Nah ini kan forum umat Islam katanya. Ya, tidak tepat ini kalau ditujukan pada Gus Abbas Buntet, bawa nama Islam, forum umat Islam, bawa Banten, bawa Pandeglang ini. Tidak pantas menurut saya ditujukan pada Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Gus Abbas Buntet yang orang Islam, kiai punya pesantren lagi. Ini gimana tadinya nih? Ini umat nanti ini bisa dipecah belah nih oleh tulisan seperti ini. Ini menurut saya diduga ini esensinya ini sudah memecah belah antar pemeluk agama Islam, antar kiai ini nih. Wong Kiai Haji Imaduddin itu kiai, Gus Abbas kiai. Pantasnya yang dibikin forum umat Islam Banten ya, contohnya umpamanya contoh ada non muslim dari manalah, dari Yahudi, dari Israel datang ke Pandeglang, ke Banten menyebarkan ajaran sesat. Nah ini baru dipakai cocok nih forum umat Islam Banten Kabupaten Pandeglang, karena memang yang dilawannya disomasinya non muslim. Tapi kalau ke Kiai Imad dan Gus Abbas Buntet enggak nyambung ini mah. Jakas sembung muagolok ternyambung rok ternyambung ya ternyambung. Cobalah dipikir-pikir lagi lah baik-baik. Siapa yang bisa ngejawab? Siapa yang bisa ngebuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia atau pada seluruh umat Islam di Pandeglang aja? Tolong buktikan bahwa Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet dan CS melakukan tindakan tidak nyaman, tidak damai di Pandeglang. Tolong buktikan. Kalau tidak bisa buktikan, ini awas nih. Ini Anda nih sudah fitnah ini. Sudah bikin narasi buruk ini, menggiring orang untuk membenci, menuduh seorang kiai loh. Gus Abbas Buntet itu cucu seorang pahlawan. Geger 10 November, Panglima Perangnya Hasyim Asy'ari. Hati-hati nih. Istighfar, Allahu Akbar, Masya Allah. Kaget saya nih. Masya Allah, Masya Allah. Ada apa sih sebetulnya nih? Ada apa sih? Mohon maaf, saya juga orang Pandeglang. Pandeglang asli, ibu, bapak, kakek, buyut kadituna ge. Lahir di Pandeglang dulu di Pandeglang, loba di menes di mana. Jadi saya merasa tidak nyaman di bawah Pandeglang. Saya orang Islam tidak nyaman bawa Islam. Saya orang Banten tidak nyaman bawa Banten. Masya Allah, saya menjaga Banten biar bagus.
menjaga Pandeglang biar bagus, menjaga agama Islam walaupun saya tidak bisa biar bagus. Ini kok masya Allah, mau tega-teganya ya. Kalau menurut saya ini diduga oleh saya ini adalah salah satu langkah ini yang bisa jadi bukti diduga oleh saya sudah mencoret nama agung agama Islam, umat Islam Banten Pandeglang nih begini nih. Belum tentu orang Pandeglang ini setuju dengan ini. Belum tentu orang Banten juga setuju dengan ini. Belum tentu umat Islam Pandeglang Banten pun setuju dengan ini. Apa mungkin menyangka merasa umat Islam Banten Pandeglang itu milik mereka gitu, milik yang natangan di sini. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aduh. Sekali lagi yang ironis ini diadakannya di pondok pesantren, lembaga non formal yang mestinya ngedidik akhlak, amar ma'ruf nahi munkar, merekatkan persaudaraan, memaafkan yang bersalah, meluruskan yang salah, mengasihi menyayangi sesama umat Islam, apalagi sebanten, sepandeglang, mestinya begitu. Kalau pesantren mah di samping ngedidik al-kalamu dan sebagainya begitu. Kok ini jadikan ajang seperti ini nih? Gimana tadinya ini? Masya Allah. Mohon maaf saya nggak paham ini kayak gini nih. Apa nanti ini tidak akan menimbulkan perpecahan justru? Yang saya khawatir ini bukan hanya perpecahan pendapat pemikiran, tapi khawatirnya menimbulkan nanti ini konflik fisik. Ini bahaya ini. Ini bahaya nih, jadi konflik fisik nih nanti bahaya. Justru nanti akibat ini akan terjadi, khawatirnya terjadi konflik fisik di Pandeglang. Nah nanti nyalahinnya orang lain, padahal ini akan bisa memancing ini keributan, bahaya. Ya kan? Bagi orang yang normal, yang waras, orang akan bertanya, emangnya Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet dan CS-nya pernah melakukan kejahatan apa di Pandeglang nih ya, di Pandeglang? Kalau diminta bukti kalian gimana ini? Termasuk diminta bukti oleh aparatur negara, oleh kepolisian. Gimana ini kalau diminta buktinya? Mana buktinya? Kecuali mereka pernah mempunyai bukti kejahatan. Oke. Contohnya membunuh Ahmadiyah gitu, udah dipenjara di gara-gara Ahmadiyah, membunuh Ahmadiyah udah penjara. Ya maaf nih, kalau umpamanya Gus Abbas Buntet, Kiai Haji Imaduddin pernah membunuh siapa aja lah, termasuk membunuh Ahmadiyah dan penjara, rada kehati ku otot, kehati ku akal aing ya. Ditolak ya. Pemerintah nolak pun bisa dimengerti, tapi kan nggak ada ininya. Masya Allah, tabarakallah, Gusti Numas suci kumat hadina ya. Allah Muhammad ya Rasulullah. Tolong jelaskan ya ke masyarakat ya, khusus orang Pandeglang, apa kesalahan Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Imaduddin CS di Pandeglang. Tolong jelaskan ya. Dan Masya Allah, ini pesantren dijadikan wadah untuk memberikan narasi dan framing dan seolah-olah menjustifikasi seseorang kiai ini menjadi penjahat ini. Aduh, teka hati. Akal waras, otak waras, pemikiran waras pasti nolak ya. Amun cek urang Pandeglang teh mah nu edan dicager heulan ieu. Mun cek urang Pandeglang teh mah ya. Yang saya kurang terima ini nama orang Pandeglang jelek nanti. Nama orang Pandeglang. Orang Pandeglang itu orang yang baik-baik, yang sopan, yang ramah, beragama. Apalagi di situ ada Abu Ya Muhtadi Cidahu. Tidak arogansi, tidak radikal, tidak egois. Kepada siapapun menyambut, tamu manapun menyambut. Ya, apalagi kepada Ki Imaduddin Gus Abbas yang tidak melakukan kejahatan di Pandeglang. Nggak mungkin menolak. Jadi kalau ada yang menolak, tanda tanya, kenapa menolak? Sepertinya begini nih. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah. Ada apa ini? Janganlah sebuah ketidaksukaan, perbedaan ada dijadikan sebuah sentimen, dibesar-besarkan.
Saya khawatir, saya tidak ingin di Pandeglang, di Banten ini terjadi konflik fisik, itu yang saya khawatirkan. Kalau ingin semuanya sama sama pemikiran, pendapat, tidak mungkin, nggak mungkin. Kalau orang beda-beda, pendapatnya beda, ilmu beda, pasti ada. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan saling bermusuhan, apalagi konflik fisik dari pendukung Kiai Haji Ahmaduddin Gus Abbas dan CS-nya dengan yang ada di sini. Saya tidak setuju itu terjadi. Jangan. Kita umat Islam sama-sama saudara. Tuhannya satu, Allahnya satu, Al-Qur'annya satu. Jangan. Ini saya mengajak, janganlah, nggak usah lah seperti itu. Waduh, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Aduh, Kiai dibawa-bawa, santri dibawa-bawa, umat Islam dibawa, Banten dibawa, Pandeglang dibawa-bawa. Ini sebetulnya siapa sih sebetulnya nih? Masya Allah tabarakallah. Apa tidak bisa bicara baik-baik sambil ngopi santai? Bismillah dulu, syahadat dulu, istighfar dulu. Nggak bisa tak? Aneh ya. Dulu ketika Rizik Syihab ke Banten, itu nggak ada tuh yang mengatasnamakan umat Islam, mengatasnamakan Banten, Pandeglang, Serang menolak Rizik Syihab. Nggak ada. Padahal banyak sekali di Banten yang tidak suka Rizik Syihab. Termasuk ada PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Banten, Serang, nggak nolak. Kenapa? Karena mereka tahu untuk apa menolak. Padahal mereka pun tahu siapa Rizik Syihab, tapi enggak ada yang arogansi membuat seperti ini. Apa tidak malu tak? Nah, giliran Kiai Haji Ahmaduddin Gus Abbas Butet yang belum pernah dipenjara, maaf. Kalau Rizik Syihab umpan ditolak di Banten, wajar. Nah, ceramahnya seperti itu, maaf, dan dipenjara beberapa kali. Tapi kan tidak dilakukan. Tapi kalau Kiai Haji Abbas Buntet dan Kiai Haji Imad ini belum pernah dipenjara, belum pernah punya sandungan kasus hukum yang kriminal, belum pernah. Terhadap negara pun tidak. Teroris bukan, arogansi bukan, nasionalis. Kiai Haji Abbas Buntet ahli thoriqoh, satoriyah, cucu Sunan Gunung Jati, Durriyatun Nabi, itu juga cucu Sunan Gunung Jati, cucunya penyebar Islam di Jawa Barat itu loh, Kiai Haji Abbas Buntet itu. Cucu Sunan Gunung Jati, dari garis ibu garis bawah, bapak. Masya Allah, kok bisa begini ya? Masya Allah tabarakallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, saya tidak habis pikir. Sekali lagi, udahlah, siapapun dia ini yang di sini, pikirkan baik-baik. Simak ucapan saya. Saya ini orang yang penakut, saya tidak ingin melihat saudara saya saling kontak fisik. Kalau beda-beda sih saya nggak bisa mencegah, susah ya. Tapi kalau ini gara-gara ini terjadi kontak fisik, nanti malah menyalahkannya orang lain lagi. Masya Allah, udahlah, cobalah kita belajar legowo. Selesaikan dengan cara diplomasi yang baik ya. Saya kira bisa dibicarakan apa sesungguhnya persoalannya ini. Makanya saya bertanya, apa kesalahan, kejahatan Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Ahmaduddin CS dan CS-nya ini apa? Kalau tidak bisa menjawab, ini jadi fitnah nih. Bisa dituduh fitnah pelanggaran undang-undang IT nih, karena sudah nyebar di WA ini. IT ini pelanggaran undang-undang IT nih, sudah masuk nih ke pelanggaran nih. Ini bisa dituntut nih, maaf nih, kalau umpamanya mau nuntut nih, karena udah nyebar ini di WA, medsos ini, udah banyak orang baca jadi saksi, masuk nih ke pelanggaran undang-undang IT. Nggak enak juga kan nanti mengatasnamakan Forum Umat Islam Banten, Pandeglang, tetapi nanti maaf nih, bukan mendoakan, di penjara pelanggaran IT. Apa mau, apa siap nanti kalau ada
kalau Gus Abbas Buntat atau Kiai Haji Ahmad dan CS-CS-nya ini yang banyak yang sadar sarjana hukum dan anu-anu nanti menuntut pelanggaran undang-undang IT ini. Aduh, masya Allah, nges lah, ulah kikituanan lah. Cek Abu Yamhu tadi ge. Oh nu jago mangan hayam, oh nu sampurna maroko. Oh nu suci mah mobil Bima Suci. Itu geus lah ulah kikituanan lah. Pandeglang lain boga urang khusus, Banten lain boga urang baik, umat Islam lain boga urang geus ulah kikituanan. Geus mending damai. Kamu sampai ribut sudah jadi jawaran geus ulah isin. Pandeglang jadi goreng ke. Pandeglang betah cenah itu. Berkah. Pandeglang kota 1 juta 1000 ulama sujud santri. Kan gitu. Jadi goreng yang kon kieu. Merusak Pandeglang yang kena ya bahaya. Banten rusak, Pandeglang rusak, umat Islam rusak, bahaya ya. Masya Allah, tabarakallah. Ampuralah, maafkan saya nih kalau bersalah. Mohon maaf nih, saya tidak paham masalahnya nih. Makanya harus saya nanya ini. Ya, ini udah nyebar masalahnya ini. Udahlah. Si Bahar datang kepada Rinjang ke sini enggak ditolak. Siapa ke Cilegon enggak ditolak. Rizik Syihab kemarin ke Banten enggak ditolak. Ini kok kenapa? Giliran Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas dan CS ini semacam ada penolakan, ada apa? Ulah yang menang sorangan baik. Istighfar, aduh, masya Allah. Dengarti, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga dihampura dosa. Saya mendoakan, saya berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memaafkan saya, memaafkan juga ini FUIB ini, memaafkan umat Islam, memaafkan seluruh rakyat Indonesia, memberikan taufik hidayah, memberikan kesadaran yang sesadarannya, keistiqomahan, benar-benar melaksanakan amar ma'ruf nahi mukarnya, benar-benar amar ma'ruf nahi mukar versi Rasulullah Muhammad SAW, memberikan kedamaian, kemaslahatan, menjalin persaudaraan kepada saudaranya yang Islam, yang bodoh, diberinya pelajaran sehingga pintar, kepada umat Islam yang jahat dibimbingnya jadi soleh. Itu ya. Semoga diselamatkan juga di dunia akhirat, bidzillah biquwatil qudratillah. Mohon maaf nih saya nih. Saya menunggu nih jawabannya ya, lewat medsos saya jelaskan ke masyarakat ya. Ya. Tolonglah jaga daerah kita Pandeglang, jaga Banten daerah kita, jaga umat Islam saudara kita. Jangan sampai terkotori oleh kita. Kasihan ulama-ulama wali-wali Pandeglang dan Banten khususnya yang sudah memberkahi Pandeglang harus terkotori oleh ulah-ulah kita ini, ya. Belum tentu juga Allah ridho, Rasul ridho ini, ya. Demikian aja, mohon maaf nih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.